Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama saya di channel Casoni Al-Faiz, konten edukatif, kreatif, dan inovatif. Oke adik-adikku yang kami sayangi, yang kami cintai, sebentar lagi adik-adik khususnya jenjang SMP sekarang sudah memasuki penilaian tengah semester Gasal tahun 2022 dan 2023. Adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan membedah kisi-kisi soal penilaian tengah semester di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, biar tidak kelamaan, mari kita simak video ini sampai selesai. Dan bagi adik-adik, teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke adik-adik, coba adik-adik perhatikan di layar sini ya. Ini khusus untuk kisi-kisi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di kisi-kisi ini dijelaskan ada 40 soal ya, 40 soal pilihan ganda dan benar salah jadi satu. Untuk pilihan ganda sendiri itu ada 30 soal, dan untuk soal benar salah atau PS itu ada 10, jadi totalnya 40. Nah, untuk masing-masing soal nanti penilaiannya yang benar akan mendapatkan poin 2,5. Jadi kalau dikalikan 2,5 kali 40 menjadi 100. Oke, kita bahas atau kita bedah kisi-kisi yang pertama, yaitu untuk soal bentuk pilihan ganda. Di soal nomor 1 anak-anak ya, adik-adik silakan dicermati ya, disimak baik-baik. Untuk soal nomor 1 ini materi yang akan masuk ke soal atau PTS ini adalah pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Indikator soalnya atau kriteria soalnya adalah nanti kalian di pilihan ganda akan diberikan pilihan tentang definisi atau arti pengertian beriman kepada kitab Allah. Jadi adik-adik wajib hukumnya hafal apa? Hafal pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba adik-adik ya, coba sebutkan pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Silakan ditulis di komen ya, di komentar channel ini, nanti bisa saya cek ya. Saya berikan kesempatan, silakan ditulis dulu. Oke, jadi pengertian beriman kepada kitab Allah adalah kita sebagai orang Islam, orang Muslim, wajib hukumnya mengimani, mempercayai, dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, itu jawabannya. Oke, untuk soal yang nomor 2 ini materinya adalah jumlah kitab beserta nabi yang menerimanya. Jumlah kitab itu ada berapa ya adik-adik? Ya, ada 4. Yang pertama kitab apa yuk? Kitab Zabur yang diberikan atau diwahyukan kepada Nabi Daud dan kaumnya. Yang kedua ada kitab Taurat yang diwahyukan atau diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya, yaitu kaum Yahudi. Yang ketiga kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam beserta kaumnya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai pedoman bagi umat Islam. Nah,
Jadi di soal nomor 2 ini anak-anak, adik-adik harus hafal ya jumlah kitabnya, ada 4. Ingat-ingat ya, ada 4. Nah, nanti di soalnya kalian akan disuruh ya, akan diperintahkan untuk menyeleksi atau memilih ya, memilih salah satu kitab yang sesuai dengan pemegangnya atau sesuai yang diberikan oleh Allah kepada nabinya. Misal kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, atau kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Oke, soal yang nomor 3 anak-anak, adik-adik ya, kalian nanti disajikan sebuah soal yaitu tentang pengertian suhuf. Nah, kalian harus hafal ini. Kalau nggak hafal nanti nggak bisa jawab ya. Jadi contoh soalnya begini, pengertian suhuf adalah titik-titik. Nanti di pilihan A, B, C, D ada apanya? Ada pilihannya, jawabannya, yaitu lembaran-lembaran wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim ya. Suhuf itu kata kuncinya lembaran ya adik. Kalau ada kata lembaran berarti itu jawabannya. Oke, nomor 4 biar gak kelamaan ya, yaitu perbedaan kitab dan suhuf. Nah, kemarin sudah kita bahas loh ya. Nanti silakan dibuka bukunya, disesuaikan sesuai dengan kisi-kisinya. Nanti di pilihan ganda akan ada perbedaan, misal perbedaan kitab dan suhuf itu terletak pada apa. Misal kitab itu berbentuk buku, sedangkan suhuf berbentuk lembaran, misalnya. Jadi nanti dibuka lagi catatannya. Yang nomor 5 ini ayat tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, indikator soalnya kalian dapat menjelaskan makna ayat tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, ini nanti dibuka lagi ayatnya ya, di pertama adik ya. Nanti dicari ayatnya, ada ya di buku kalian, di buku paket bab pertama pokoknya dibuka nanti ya. Oke, nomor 6 perilaku beriman kepada kitab Allah. Nah, di soal nanti ada sebuah cerita kisah ya, ada kisah atau pengalaman yang menciri atau yang mencerminkan kalian beriman kepada kitab Allah. Misal kalian mempelajari atau belajar kitab Al-Quran, belajar mengaji. Nah, ini salah satu bentuk contohnya. Misal Andi senang atau selalu belajar mengaji kepada Pak Ustadz. Andi selalu belajar dan memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran misalnya. Itu salah satu contohnya. Pokoknya nomor 6 ini berkaitan dengan pengalaman dalam prakteknya, dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nomor 7 juga sama ya adik-adik, contoh berlaku. Cuman di sini yang membedakan nomor 6 dengan 7, kalau nomor 6 itu soalnya sudah jelas ada ceritanya, sedangkan kalau nomor 7 itu beda, kalian nanti disuruh memilih di pilihan gandanya. Misal salah satu contoh perilaku beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari adalah nanti di bawah ada keterangannya lagi. Misal Ani belajar Al-Quran dengan ibunya setiap hari misal. Oke, nomor 8 juga masih sama ya, perilaku mencintai Al-Quran. Nah, contohnya misal Ani sedang belajar di madrasah, yaitu memahami Al-Quran, atau Ani sedang menghafal Al-Quran di pondok pesantren, itu juga sama. Atau Ani selalu membaca Al-Quran setiap hari dengan target tertentu. Contohnya seperti itu. Oke, nomor 9 ini juga masih sama, ada hubungannya dengan Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Nah, di sini nanti kalian di soal nomor 9 kalian diperintahkan untuk menyebutkan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Nah, contoh soalnya mungkin bisa begini. Ali menjadikan Al-Quran
sebagai pedoman dan pegangan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, itu contoh. Nanti di soal tidak tahu ya bentuknya seperti apa, karena ini baru kisi-kisi. Yang penting kalian pelajari dulu materinya, karena kalau kalian sudah belajar materi ini, otomatis soal yang keluar tidak jauh dari yang ada di mana di kisi-kisi. Oke, nomor 10, hikmah beriman kepada kitab Allah. Nah, nanti di soal kalian akan diperintahkan untuk memilih atau menyeleksi hikmah beriman kepada kitab Allah. Misal, salah satu hikmah beriman kepada kitab Allah adalah ya, dengan beriman kepada kitab Allah kita semakin mencintai, semakin ingin tahu isi makna yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah. Contoh, atau semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang soal nomor 10 tadi ya, Adik-adik. Nah, satu bab ini ya, satu bab tentang kitab Allah ini ada 10 soal. Jadi satu bab yang diujikan nanti ada 10 soal. Berikutnya juga sama ya, bab kedua ini ada memahami mengonsumsi minuman bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran ya. Oke, kisi-kisinya materinya adik-adik. Yang pertama ini nanti ada apa ini, kol-kolah ya, ada tajwid ini. Jadi soal nanti soalnya mungkin bisa jadi begini, arti dari kol-kolah adalah bla 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 bla. Nanti di pilihan ganda A, B, C, D nanti ada jawabannya. Misal kol-kolah artinya mendengung atau jelas atau yang lainnya lah ya. Oke, yang jelas adik-adik kita sudah pernah bahas tentang materi ilmu tajwid, yaitu kol-kolah adalah atau artinya secara bahasa itu memantul atau pantulan. Jadi kalau ada jawaban pantulan atau memantul berarti itu jawabannya ya. Oke, berikutnya nomor 12, huruf kol-kolah. Oke, huruf kol-kolah itu ada berapa ya adik-adik? Ya, betul, ada berapa? Ada 5. Coba disebutkan. Ba, jim, dal, po, kof, atau kita sebut dengan atau kita singkat dengan baju di tokoh. Itu mudah untuk diingat ya, itu jawabannya. Nanti kalian disuruh untuk mencari huruf kol-kolah. Hurufnya ada 5 tadi ya, itu jawabannya. Oke, nomor 13 adik-adik, yaitu contoh bacaan kol-kolah sughra dan kubro ya. Dulu kita pernah bahas loh ya di buku paket kalian ya. Contoh soalnya begini, kemarin kita bahas ya, lam yalid wa lam yulad. Nah, ada bacaan di situ ini yang namanya kol-kolah sughra. Oke, kol-kolah sughra itu masih ingat ya? Apa itu? Kol-kolah kecil, atau cirinya hurufnya ada di tengah kalimat dan dalam kondisi waqaf, dalam kondisi sukun atau mati. Contoh lam yalid. Nah, lam yalid itu yang mati huruf dalnya. Terus walam yulad. Nah, dal yang terakhir ini ada di bacaan kol-kolah kubro. Jadi kalau kol-kolah kubro itu huruf kol-kolahnya ada di akhir ya, salah satu huruf kol-kolahnya ada di akhir, baik itu mau ba ya, jim, dal, to atau kof, banyak salah satunya. Nah, oke, nomor 14 adik-adik, yaitu contoh minuman yang memabukkan. Ayo, apa minuman yang memabukkan? Banyak. Nanti di soal kalian disuruh menyebutkan salah satu contoh minuman yang memabukkan. Bisa contohnya begini ya adik-adik. Salah satu contoh minuman yang memabukkan untuk dikonsumsi adalah misal alkohol atau minuman keras. Minuman keras kan banyak jenisnya ya. Oke, contoh soalnya seperti itu. Kemudian yang nomor 15 ada dampak judi, dampak negatif judi. Nah, di sini nanti di soal kalian disuruh memilih ya, memilih dampak negatif judi. Contoh soalnya begini, salah satu contoh dampak judi yang negatif adalah yang negatif
dan sangat rentan sekali adalah di keluarga ya, keluarga yang terlantar. Nah, cabang itu. Jadi arahnya lebih ke kejiwaan ya adik-adik, bukan ke fisik yang ini.